Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di acara Ngobrol Santai bareng TAP atau RBT episode kedua bersama saya Alvira Roslia. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai penasihat investasi. Jadi bagi sobat TAP yang penasaran apa itu tentang penasihat investasi dan juga bagaimana jasa penasihat investasi itu digunakan, boleh simak sampai akhir karena tentunya kita juga akan sharing-sharing mengenai penasihat investasi itu. Nah, tentunya saya juga nggak sendirian. Di sini sudah bersama saya narasumber yang akan berbagi mengenai topik kali ini. Halo Mas Rama, boleh perkenalan mungkin? Ya, selamat sore ya, karena udah mau sore kan, Iya. kita menjelang buka puasa, sobat semua. Saya Rama ya di TAP Capital sebagai tim produksi yang Oke. Kita udah nggak sabar nih kayak penonton kita, boleh kita langsung boleh aja atau mau dimulai. ada bridging dulu? Oh, nggak usah, langsung kita Oke, mulai aja kali ya. langsung kita Mungkin mulai iya. ya. Mungkin yang paling pertama nih, kalau untuk penasihat investasi, mungkin banyak orang yang nggak tahu tentang Iya. penasihat investasi itu gimana. Dari Mas Rama sendiri, kira-kira apa sih itu penasihat investasi? Oke, jadi penasihat investasi itu sebetulnya udah dijelasin sih di POJK ya, terutama di nomor 3 tahun 2021, yang dimana penasihat investasi itu adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. Jadi ibaratnya kalau ini tuh kayak semi-semi freelance lah ya, jadi dia Oh, juga ngasih kita juga kalau misalnya minta tolong ke dia, kita harus bayar ke dia gitu, kayak gitu. hmm. Sifatnya seperti bisa perorangan, bisa perindustrian sih Oke. penasihat investasi itu. Berarti ada dua jenis kali ya Iya, dari ada jasa dua jenis. penasihat investasi. Iya, betul. Ada Oh, dua tipe dia yang mm-mm. bisa dia kerjakan. Jadi dia bisa bekerja secara perseorangan ataupun dia bisa in charge ke dalam perusahaan seperti Oke, oke, itu. oke. Mungkin bisa dijelaskan kali ya Mas Rama, layanan apa aja nih yang diberikan dari penasihat investasi tersendiri itu? Oke, kan tadi ada perseorangan sama korporasi atau Mm-mm. perusahaannya. Kalau perorangan itu biasanya perencanaan investasi, terus pengolahan portofolio. Misalkan kalau orang-orang yang berinvestasi saham Mm-mm. terutama, kan bisa dia membeli beberapa saham-saham yang layak dia beli, itu biasanya banyak Mm-mm. dibeli, itu ada portofolio, itu disebut portofolio. Nah, biasanya penasihat investasi itu mengelola Mm-mm. portofolio mereka, terus juga mengelola resikonya nasabah juga gitu kan. Kira-kira kalau dengan banyak portofolio ini risikonya seperti apa gitu. Dan tujuan keuangan dari nasabah tersebut seperti apa. Itu super perseorangan. Tapi kalau misalnya perusahaan atau korporasi, biasanya itu lebih rencana keuangan perusahaan seperti apa, terus strategi investasi yang layak untuk perusahaan itu seperti apa, terus juga mengelola aset si perusahaannya biar tetap terjaga dan tidak merugi, seperti itu sih. Oke. Menarik sih. Cuman misalnya nih ya, saya sebagai investor kan pasti ada trust issue di mana penasihat investasi mungkin aja eh, memanfaatkan ketidaktahuan saya. Jadi gimana ya? Gimana cara kita bisa tahu kalau penasihat investasi itu pro klien? Jadi kan kalau misalnya misalnya kita kan menjualkan jasa, Mm-mm. otomatis kan kalau misalnya kita ngambil pelatihannya atau Mm-mm. sertifikasinya, biasanya kita ibaratnya kalau dalam pemerintah tuh kayak sertijab gitu ya, kayak dikasih apa janji gitu Sumpah ya, pocong kali ya. kayak gitu, Oke. sumpah gitu lah ya. Nah, jadi sebagai penasihat investasi itu tentu harus bertindak, integritas harus dijaga ya, seperti Mm-mm. jujur, transparan dalam memberi nasihat kepada klien atau Mm-mm. kepada perusahaan, terus juga harus objektif, di mana dalam memberikan nasihat gitu ya harus yang sifatnya objektif dan tidak bias atau tidak menguntungkan suatu saham atau suatu hal yang memang sifatnya kepribadi gitu ya. Mm-mm. Terus ada yang paling penting itu kita harus mengedepankan kerahasiaan data-data pribadi, data-data perusahaan, karena itu memang kredibilitas seorang penasihat seperti itu Mm-mm. ya. Menarik banget. Berarti kita kalau sebagai investor berarti bisa aja ya percaya kalau misalnya penasihat investasi itu emang pro klien ya. Iya, Oke. karena setiap penasihat itu tentu ada, biasanya sih kita punya izin atau Heeh. punya sertifikat atau punya hal yang bisa nasabah itu atau audiens atau misalnya kayak perusahaan itu Mm-mm. percaya sama mereka. Mm-mm. Nah, contohnya kalau misalnya sebagai apa ibaratnya penasihat investasi itu salah satunya yang bisa mendukung dia biar bisa kredibel dan Mm-mm. dipercaya itu harus punya sertifikat pelatihan WMI, Mm-mm. Wakil Manajer Investasi. Salah satunya seperti itu. Oke. Kalau kita sebagai investor sendiri nih, sebenarnya seberapa penting sih penasihat investasi bagi kita? Oke, jadi kan kadang-kadang kita juga ada kita mau terjun nih misalnya ke Mm-mm. dunia saham misalnya atau investasi saham gitu ya. Biasanya kan kita nggak ngerti atau Mm-mm. butuh namanya
apa sih ibaratnya kayak guru atau Iya. penasihat atau apa saran-saran. Nah, biasanya kan ada penasihat investasi. Nah, kenapa sih kita butuh sebetulnya penasihat investasi itu bisa merekomendasikan investasi yang berkualitas berdasarkan riset atau kebutuhan dari nasabahnya. Mm-mm. Misalnya kayak nasabahnya butuh keuntungan yang lebih tinggi, yang nanti penasihat investasi akan memberikan list-list yang memang cocok buat beliau seperti itu. Dan selanjutnya itu bisa membantu klien untuk mencapai tujuan keuangannya. Misalnya tujuan keuangannya biasanya kan kita suka menganalisa tuh, saya klien tuh biasanya saya mau uh, take return atau profitnya selama 3 tahun. Nah, berarti ntar si penasihat investasi akan membantu klien selama 3 tahun itu bisa ngambil profit berapa persen seperti itu buat si kliennya. Terus juga meningkatkan literasi keuangan juga dan kesadaran masyarakat tentang investasi itu. Berarti untuk investor pemula ataupun investor yang mungkin udah pro itu nggak apa-apa ya pakai penasihat investasi. Sebelum nggak masalah sih dia mau sudah berpengalaman gitu ya. Biasanya yang bikin beliau atau teman-teman semua yang merasa pro di investasi tapi butuh penasihat investasi biasanya waktu. Oh, Misalkan dengan kesibukan dia nggak bisa tidak bisa browsing saham atau bagai apa yang diinvestasikan gitu ya. Dan penasihat investasi datang untuk mengapa sih ibaratnya membantu kesibukan dari para pro tersebut biar bisa terjaga ke portofolionya seperti itu ya. oh berarti ibarat kata kayak konsultan ya? Iya, sejenis seperti itu. Kalau perseorangan tapi ya. Tapi kalau itu untuk perseorangan, kalau konsultan. Kalau Iya. misalnya untuk tadi apa aja satu lagi? Perseroan. Oh, perseroan itu Perusahaan. gimana ya tadi? Jadi kalau perusahaan itu di mana nantinya seorang penasihat investasi akan masuk ke satu divisi. Biasanya sih divisinya divisi manajer investasi. Nah, divisi tersebut itu akan mengelola semua aset dan investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Tapi kan tadi kita udah bahas penasihat investasi dari sudut pandang investor ya. Nah, sekarang saya mau coba bahas penasihat investasi tapi dari sudut pandang kita yang sebagai penasihat investasi. Itu kira-kira kita bisa nggak sih jadi penasihat investasi? Itu bisa ya. Jadi kalau penasihat investasi ini kan sebutannya kayak konsultan kalau perseorangan kan. Jadi ibaratnya asal teman-teman semua atau sobat-sobat Tap Kapital yang sedang menonton ini memang basicnya biasanya kan ada ketakutan tuh kayaknya kalau terkait investasi harus dari ekonomi, harus dari keuangan, atau harus dari finance gitu ya. Nggak harus teman-teman, asal teman-teman mau belajar, karena dalam penasihat investasi itu kan tentu kalau misalnya kita belajar di awal biasanya dari basic dulu ya. Kita diajarkan dengan cara membaca analisa saham, terus analisa investasi yang ada di pasar modal, kan nggak cuma saham aja kan, ada reksadana, ada obligasi, ada sukuk dan macam-macam seperti itu. Jadi ibaratnya tentu dalam lembaga pelatihan pasti akan melihat siapa yang akan join dalam pelatihan tersebut atau dalam kita mendaftarkan diri jadi penasihat investasi, nanti akan disesuaikan. Kalau misalnya memang dari segi keuangan semua ya, jadi tinggal ngasah-ngasah dikit lah gitu ya biar makin paham. Tapi kalau misalnya bukan dari keuangan, akan dipadu, akan diramus sedemikian rupa. Jadi jangan khawatir kalau memang ingin menjadi penasihat investasi. Tapi dari penjelasan Mas Rama sendiri tadi, kira-kira ada nggak sih manfaat dari kita sebagai penasihat investasi untuk jenjang karir mungkin ke depannya gimana ya? Oke, kalau manfaat sebagai penasihat investasi terutama buat perseorangan ya, karena buat pulang karir teman-teman nih, terutama yang misalnya taruhlah misalkan sekarang lagi zaman PHK ya, kalau misalnya ingin menambahkan skill, menambahkan knowledge di bagian penasihat investasi, bisa banget tuh buat karir atau ibaratnya membuka jasa konsultan gitu ya, karena kan permintaan buat menjadi seorang penasihat investasi pun lumayan tinggi, apalagi kan tahun-tahun sekarang nih investasi lagi digenjor-genjornya. Terus yang berikutnya juga ada potensi juga nih buat ngasih penghasilan yang sifatnya kompetitif, karena kan penasihat ini ibaratnya memberikan saran ya, memberikan masukan. Otomatis kan memang kalau misalnya saran dan masukan itu ternyata memberi keuntungan lebih bagi perseorangan, otomatis juga komisi yang dikasih juga lumayan besar. Itulah ibaratnya kenapa potensi keuntungannya lumayan besar kalau misalnya menjadi penasihat investasi. Terus juga menambah keahlian teman-teman juga, misalnya dari teman-teman biasanya cuman paham jual beli aja, dengan ada penasihat investasi bisa secara mendetail tahu resikonya, tahu kelemahan dan kelebihannya dalam berinvestasi. Terus juga
penasihat investasi dalam perseorangan karena sifatnya kita konsultan yang bisa tentu kerjanya fleksibel ya, bisa di mana aja, bisa ketemu klien kapan saja. Itu sih. Oke, menarik banget tentang pembahasan tentang penasihat investasi ini. Cuman masih ada nih yang mungkin dari Sobat Tap sendiri penasaran. Kira-kira untuk jadi penasihat investasi itu sendiri, keterampilan atau peran kerja apa yang dibutuhkan bagi kita ke depannya untuk memilih karir tersebut? Oke, mungkin lebih ke arah apa sih yang kira-kira bakal dipelajari atau bakal didapatkan, mungkin ada dari analisa data, dimana nanti teman-teman akan diajarkan bagaimana menganalisa data. Kalau misalnya ada customer atau teman-teman dapat calon nasabah atau calon investor, biasanya kita akan memilih profil mereka, apakah mereka ingin berinvestasi fundamental jangka panjang atau memang secara teknikal yang jangka pendek. Nah, dan berikutnya juga teman-teman akan diajarkan tentang pemilihan metode yang sesuai dalam mengelola investasi berdasarkan analisa data yang tadi ya sifatnya fundamental tersebut ya, sehingga nantinya dalam sistem analisis itu bisa ketahuan nih tipe audiens kita, tipe investor kita itu konservatif, terus moderat atau agresif. Nah, seperti itu. Dan terus tentu dalam kita menasihatkan investasi kepada perseorangan atau perusahaan kan tentu pasti banyak pertanyaan tuh ya. Oh, ini kok saham ini seperti apa, kalau kita investasi ke obligasi kayak gini oke nggak, segala macam. Pasti kita harus butuh knowledge di sana juga gitu ya. Sama juga kita harus punya keterampilan, nanti diajarkan bagaimana cara menyusun dan merapikan portofolio dari nasabah itu. Seperti itu sih. Oke, berarti panjang juga ya dari pengetahuan yang harus kita ketahui dan Iya. peran kerjanya itu juga mungkin agak complicated nggak sih untuk sebagai pemula jadi penasihat investasi? Sebenarnya kalau complicated enggak ya, karena alur dari sistem kerjanya sebagai penasihat investasi itu secara garis besarnya berurutan. Jadi ketika teman-teman sudah menentukan tipe analisis data, misalnya sistem investasinya secara fundamental, maka nanti kelihatan tuh kebutuhan fundamentalnya, ingin sistem jangka panjangnya 3 tahun, 5 tahun, nanti ketahuan tuh dengan tipe moderat, di agresif atau di konservatif. Nah, nantinya setelah udah ditentukan 3 metode tersebut, terketahuan risiko-risiko yang akan dihadapi ketika calon-calon investor teman-teman nih memiliki moderat, berarti risiko yang akan dihadapi seperti apa, nanti akan dijelaskan itu secara rinci. Kalau dipelajari dan dipahami dan dilakukan dengan baik, ya semuanya akan menjadi mudah. Oke, itu menarik banget. Kalau misalnya dari Sobat Tap nih ada yang penasaran dan pengen gali lagi lebih dalam mengenai penasihat investasi, itu kira-kira ada nggak ya tantangan umum yang mungkin akan dilalui dari para penasihat investasi iya. secara perseorangan lah ya contohnya. Bagi pemula gitu. Iya, bagi kira-kira. pemula terutama kan pasti kan kalau pemula mendaftarkan diri sebagai penasihat investasi pasti ada rasa ketakutan kan. Pasti. Bagaimana sih tantangannya, takutnya udah daftar gak taunya nggak dapet klien atau mungkin salah daftar gitu. Nah, mungkin yang saya bisa share ke teman-teman terkait tantangan umum secara garis besar gitu ya, yaitu perubahan peraturan regulasi yang ada di pemerintahan kita ini ya, itu juga dapat mempengaruhi seorang penasihat investasi memberikan rekomendasi kepada calon nasabah. Terus juga masalah kondisi pasar yang dimana kadang-kadang prediksi kita dengan realita suka agak bertentang, agak meleset gitu ya. Jadi itu juga bisa mempengaruhi tantangan sebagai penasihat investasi. Terus juga kadang-kadang juga kita bisa dihadapkan dengan profil risiko klien yang suka berubah-ubah. Kadang-kadang kan terutama yang tipe-tipenya investasi secara FOMO gitu kan. Oh, saya pengen investasi panjang. Oh, kok secara penasihat investasi udah memprofilkan, oh ini jangka panjang nih, berarti risikonya ini nih. Tiba-tiba pas ketemu ritme yang kayak FOMO gitu, dia ikut berubah. Oh, saya tiba-tiba pengen jadi jangka pendek ya, berarti kan profilnya diubah lagi. Nah, itu juga jadi tantangan sebagai penasihat investasi dalam bekerja. Seperti itu. Oke. Menarik banget. Misalnya nih, saya mau jadi penasihat investasi. Itu langkah awal yang bisa saya ambil tuh apa, Mas? Langkah awal sebetulnya teman-teman bisa ikut pelatihannya. Oke. Jadi penasihat investasi itu ada pelatihannya. Ya, terutama Tap Capital ya. Tap Capital sudah mengadakan pelatihan penasihat investasi. Nanti coba teman-teman semua atau sobat Tap Capital bisa ikuti sosial media kita gitu ya, karena di sosial media kita tuh ada informasi-informasi terkait penasihat investasi. Terus juga kalau misalnya pengen tahu harganya gitu, atau pengen tahu ibaratnya kira-kira belajar, pengen tahu detailnya gitu ya, sistem belajar seperti apa,
Itu bisa tanya aja ke adminnya, di Instagramnya juga ada profil bio-nya, bisa dikontak saja adminnya, nanti adminnya akan setia menemani dan membantu teman-teman semua. Oke. Berarti kalau misalnya dari Sobat Tap nih ada yang tertarik untuk mengikuti sertifikasi dari penasihat investasi, bisa menghubungi Tap Capital ya? Iya, Tap Capital, admin Tap Capital. Nanti akan dibantu tuh, diiringi lah ibaratnya bagaimana teman-teman bisa daftarnya, syarat apa saja yang harus disiapkan untuk mendaftar, seperti itu. Menarik banget pembicara kita hari ini dari Mas Rama tentang penasihat investasi. Mungkin kedepannya kalau dari Sobat Tap masih ada yang ingin ditanyakan terkait penasihat investasi, bisa langsung tanyakan ke admin Tap Capital Indonesia dan juga bisa follow sosial media kita. Baik, terima kasih atas kesempatannya hari ini Ya, Mas Rama sama-sama. udah datang jauh-jauh ya. Enggak Oh, deket. nggak dekat. Oke. Sama Udah lokasinya. udah datang untuk mengisi pembicaraan santai kita mengenai penasihat investasi. Bagi Sobat Tap yang mungkin masih ada pengen tahu juga nih, episode selanjutnya kita bahas apa, boleh stay tune karena kita juga akan bahas materi atau topik-topik yang menarik lainnya. Terima kasih Mas Rama udah hadir di sini. Sama-sama. Mungkin kita akhiri ya. Ya. Bagi Sobat Tap, tetap jaga kesehatan dan terus semangat berpuasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di Bangos. Nanti kita akan mereaksi beberapa video-video tentang bangunin sahur, serba-serbi ngabuburit, dan lain-lain. Kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan. Keren. Nanti ditemani dengan saudara-saudara kita. Jatuhnya Rohingya. Saudara-saudara. Saudara Edo, saudara Rolas, saudara Panji, saudara Gigi. Omongan tua kuliahin. Emang kan belum itu begitu. Bisa. Ya, kita mulai saja langsung Video pertama. lihat video pertama. Video apa lagi nih? Mencet TP. Bisa nih. Mencetnya nggak mau Nah ini video pertama. Apa ini? Ada suaranya aja. Ada suaranya. Bangunin sahur. Bangunin sahur. Ini bermawar. Semua ada yang pernah pengalaman itu ikut bangunin sahur. Sampai ada Gojek pun juga tetap bangunin sahur. Gojek awal. Ada sedikit. Ngapain ini? Ada masuk sih. Kagak gitu dia teh ngamen. Iya. Nyambi. Itu betul tahu di TV bukan. Bukan. Keren. Itu dari seorang warga ya? Iya. Muria News. Oke. Muria. Temennya Opet News ya. Opet News. Bangun sahur kayak gini. Saudara siapa dulu nih? Saudara video itu tolong di stop. Nah, jadi kita politik kita bahas politik boleh nih. Ada yang pernah ngerasain atau ikut andil gitu kan? Ikut andil. Kita bangunnya terakhiran. Jadi sahur itu kita dianjurkan untuk di akhir. Berbuka itu baru di awal. Berapa jam? Jam berapa? Jam sih. Iya maksudnya kalau jam bebas. Jam bebas. 9 pagi. Ya pernah puasa aja. Iya kalau dia puasa, kalau nggak puasa ya Cuk. Iya sih. Puasa. Jadi kita bangun jam 6. Puasa, bentar lagi Kita sebangunnya kita juga. bentar lagi kan juga pengen buka gitu kan jam Iya. 6 itu kan jadi kayak Jadi yang bagus itu sebelum imsak. Sahur itu. Iya. Sesudahnya ngapain? Sesudahnya Sebelum imsak itu. Oh bukan berpikir. Hancur. ya kan bener. Sahur itu sebelum imsak. Kalau sudah imsak, Kalau sudah imsak masuknya udah sholat. siap-siap sholat. Iya. Jadi ya bener. Gimana tuh nggak? ini baca jauhin dulu dah. Baca dulu nih. Kayak agak on dari tadi heran banget gua. Ini Kesel banget. kayaknya pernah Ngapain? Misalnya habis itu. urusannya habis. Busanya Bertiga kayaknya cocok untuk ngomong apa. Ya itu kan dari tradisi ya. Tradisi yang ada di Indonesia khususnya. Membangunkan orang sahur. Itu udah terbiasa sih sama warga-warga Indonesia kayak gitu. Tapi mungkin makin kesini tuh kayak makin berubah ya lagu-lagunya ya. Benar. Kayak, kita tadi kan dangdutan dulu kan, Iya. dangdutan dulu kan cuman gedombrengan doang pakai Betul. gitu. Enggak, terakhir gua bangun pakai petasan waktu kecil. Jadi Kalau itu jatuhnya memang ngajak ribut warga kalau itu. Enggak, yang terakhir yang beda sih timur. Udah kita lanjut aja ke video selanjutnya. Video selanjutnya. Sahur sama dia aja. Apa bedanya apa ya? Beda ini kelanting. Ya kelihatan pakai gamelan, bukan gamelan. angklung, pengamen angklung yang itu loh. Kelanting. Bukan kelanting. Kelanting yang Itu band. Kelanting itu makanan. Iya. Kelanting. Ini di Tegal banyak loh. Iya. Sibuk nggak ngomong. jadi libat.
Posisi ibu adalah mengawati dan suatu rimba. Nggak masalahnya nggak pakai baju. Nggak pakai baju. Iya nggak pakai baju. Oh iya, itu gerak. Itu gerak. Loh, dia biasa hidup di itu di mana? Emang adatnya kayak gitu. Tuh, adatnya bro. Jelaskan bro. Jawa Tengah bahasanya nggak bahasa. Itu apa artinya bungkus sebagai orang Sumatera atau apa artinya bungkus itu? Sing jalu Yang dibuka. kita dibangunin sahur, kabarin aja. Oh gitu. Sherlock. Ini mah Sherlock. Siapa Bener gua. Maju mundur tuh. Iya. Udah ini sama nih videonya nih. Mungkin Iya. inspirasi kecilnya tuh ikut ituan marching band. Marching band, tapi nggak kesampaian. Sampai jadi dia bangunin sahur. Tapi kreatif, tapi alangkah Bagus, baiknya bagus. pakai baju karena Bagus. nanti abis puasa lebaran paru-paru basah. Angin duduk. Angin duduk ntar, paru-paru. Angin duduk. Apa kayak gitu kan? Iya, bahaya itu. Kayaknya di 55 sama ini. Tapi beda tipe. Iya, bener. Iya, kemudian kita next aja. ngomong. Next aja. Bapak sih. Ngapain sih? Ranking gitu. Itu menunjukkan itu video itu beli. Aduh. Itu nanti cocok ya bangunin sahur di dalam konflik khususnya. Iya, khususnya di ini apa Southeast Asia. Di Asia maksudnya Asia Tengah. Oh salah ya. Iya, iya. Kalau Timur Tengah apa? Middle East. Middle East. Nah itu dia. Contohnya di Middle East. Iya. Agak Dua. bagus. Ya Pak, pas banget tuh. Iya. Oh, lama Coba. bisa bangun. Mas Rulas prakteknya. Itu kan tadi bangunin sahurnya pakai tenaga gitu. Aduh. Dia justru praktekin. Ayo lanjut. Ah, tapi cocok. Middle East cocok. Dia ampak. Nah ini dia bangunin sahur tuh. Habis ini dia apa capek dia nggak puasa. Iya. Ini inspirasi sama sujuran kayak. Jam 7 hotel. Sujuran dia ini yang inspirasi. Dia geng Jepang gitu. Siang Kevin. Kagak ini baju bolong. Oh iya. Kagak ini jadi ceramah jadi Jok. Baju bolong sih. Kayak belum. Nah, ini kurang menarik. Ini jadi ceramah. Iya. Jatuhnya ceramah. Agak kurang. Ada harusnya diambil tuh yang versi ini apa namanya? On the spot. Sahur, sahurlah kalian, wahai para makhluk bumi. Iya, benar. Jadi Jadi jatuhnya orang lagi tidur, Iya. terus kebangun kayak apa nih? Alarm. Alarm. Oh, iya. Udah jelas. Kebakaran. Bukan kan ada Perang gitu kan. Ini Middle East. Lebih ke kayak Kabur dia. video YouTube yang rusak ya. agak gini. Kan baru nih. Enggak nih Aceh kan? Oh Aceh. Oh, Aceh. Biasanya Aceh. Keren.
Pijit. Bagus ya. Suaranya langsung. Kayaknya orang kayak gitu bangun. Kalau ini tadi bagus sih. Ini bagus nih. Ini bagus nih. Ini unik nih, menarik nih. Enggak sih, enggak unik sih. Mungkin enggak bagi warga Cip kan biasa aja gitu kan. Tapi di beberapa belahan dunia Iya, biasa aja. Iya, biasa. ya Masalahnya kalau kayak gini dia cuma ada di Aceh doang, kan nggak mungkin dia di Kupang. Kalau di Padang kayak gimana? Dia bisa ditiru juga maksudnya di daerah-daerah lain. Iya, mungkin pakai bahasa lain. Disairin, lebih di bernada gitu. Nah, justru nanti orang tidur lagi kalau Coba bayangin, coba bayangin yang Enggak, gua nggak bangun bayang. sahur bernadia. Wah. Mari sahur. Ini masih berputar. Iya, udah harusnya ngantuk. Sekarang kan tidak lagi kan. Jadi kasih semangat. Beras semangat. Kelas semangat. Kelas semangat. Gimana kalau menurut Hose gimana? Iya. Bikin ini sih nambah tidur. Enggak, kalau di rumah lu yang enggak ada tetangga itu gimana? Kalau di rumah lu yang enggak ada tetangganya itu gimana, Jack? Iya. Lu kan di rumah lu kan nggak ada tetangga tuh. Iya. Nah, yang bangunin bang siapa? Iya. Agak di pucuk. Untungnya gue melihara ayam. Hah? Ayam. Terus apa fungsinya ayam? Ayam bangunin lah. Ayam bangun jam berapa, Cok? Ayam bangun jam 5, bukan jam 10 anjir. Enggak. Kecuali ayam berkokok malam-malam, mereka tadi ada setan, kalau ada maling. Kalau itu kalau malam-malam. Enggak, kalau di Jawa beda lah. Kalau di Jawa Jawa beda. Orang bikin asma. orang begitu. Kalau rumah lu kita pakai ayam berarti. Iya. Enggak juga. Pakai apa? Pakai alarm aja di HP. Alarm aja. Kalau nggak bangun, Ya, Iya kan? makanya berjilid-jilid di dalamnya. Makanya nggak pernah mendengar suara-suara rakyat gitu ya. Iya. Dan dari azan aja jauh. Jauh Apalagi dari suara azan. rakyat. Panggilan Allah tuh jauh ya. Iya, panggilan Allah jauh. Lagi azan malah joget. Iya. coba lu ngomong sama RT RW sana, Iya. kan depannya sungai gitu. Sungai Masa kan. gini, Lu bangun sahur pakai orang pakai pakai Iya. getek. gue nggak tahu nih RT-nya siapa. Masalah wilayahnya enggak kedetek. Kayak di detek. Di Google Map nggak ada. Dia sedih. Jadi sedih. Serba-serbi Serba-serbi Ngabuburit nggak? Ngadu. Ngadu burit atau ngabu? Ngabu. Oh, ngabu. Ngadu. ngablu. Wah, paling peluk-peluk anjir. Puasa peluk-pelukan. Ya kan itu Makanya dia penduduk nikah. Iya. Nggak tahu soal itu. Dia ada sama istri contohnya. Oh, promosi sih aja. Ternyata enak banget ya. Iya. Oh, segar sekali ya. Gimana? Jadi gimana ngabuburit ya? Mungkin Ini ngabuburit di Genting kalau bisa. Enggak mungkin Lu itu kan ada ekspresi gue cuman. yang dilakuin sama Ganti nggak jelas anjir. suami istri tapi masalah nggak relate di kita. Iya, kita Kita belum ada nikah, Cok. Iya. jomblo gitu. Kasihan. Jomblo. Kurang. Tapi kayak asik ya, kayak misalkan sama bini gitu. Iya. Jalan, ngabuburit. Ngabuburit.
Beda tuh. Ini ngapain nih? Lu sengaja lu nyari gini yang ada cewek ini bangsat. Gimana nih? Beda. Di Benil ya? Belakang kantor gini. Soal agama kita toleransi, tapi masalah takjil kita saingan. Jadi yang agamanya non muslim ikut berburu takjil. Kita yang nggak berpuasa juga ikut berburu takjil. Itu namanya toleransi dalam beragama. Nggak semua orang puasa. Contoh, Ada orang Islam dia. mungkin lagi haid gitu kan, perempuan lagi haid. Lagi Misalkan dia kecelakaan gitu kan. Kecelakaan apa? Nggak tabrak. Lu mengambil contoh lu kurang bagus. Misalkan mau meninggal. Orang kan sakit kan biasanya nggak harus berpuasa, jadi dibelikan takjil gorengan biar makin kok nah ini yang jadi selalu jadi pertanyaan, kenapa takjil itu selalu gorengan? Padahal gorengan tiap hari ada. Betul. Gorengan tiap hari ada. Hari biasa. Mungkin kenapa nggak kayak lemak? Iya, duren. Kita duren kan harus ditelan. Tapi itu nggak. Iya, jadi itu salah secara kalau ngabuburit sambil makan gorengan itu oke. Gimana itu? Batal dong. Nah, untuk orang nggak berpuasa nggak apa-apa. Iya. Tapi ngabuburit sambil makan gorengan. Setidaknya nggak boleh dimakan pada saat di depan orang-orang sedang berpuasa. Nggak apa-apa. Itu namanya toleransi. Jadi ketika orang makan, misalkan kan kita toleransi kan, aman aja. Jadi biasa aja. Tapi kalau menurut lu yang orang-orang non muslim ya, misalkan dia lagi bulan Ramadan, kan kayak sekarang gini, terus dia tiba-tiba ikut berburu takjil dan menghabiskan makanan-makanan. Ya nggak apa-apa. Nggak masalah, nanti kita bales. Itu rezeki Natal kita beli semua roti jahe dan telur pasca. Iya, jadi blender. Bahkan lucu. Kemarin di buat video sampai orang yang jualan tuh nyuruh syahadat dulu. Kita nyuruh syahadat dulu. Baru boleh. Orang yang ya nggak, jangan gitulah. Kita tetap harus, ya namanya orang berdagang kan harus ada yang beli. Iya. Yang penting laris, yang kan. Tapi kalau beli goreng kayak gitu enaknya pagi. Kerpuasa. Tahu maksud lo. Maksudnya makan gorengan aja. Pas pagi kan masih kering. Makan takjil. Kan kadang dia bisa jual dari pagi nih. Kalau sore dia udah nyender, Bos. Iya, kalau sekarang sih kan belum puasa aman gitu. Iya. Belum puasa biasanya gorengnya sore. Siang lah. Nih kawan kita makan babi pakai goreng. Iya. Nah, next videonya. Banyak amat. Next. Ada berapa ini? Ada berapa video lagi? Masih 10. banyak. Ini nggak ada yang berbau politik kan? Iya. Terus ngobrol presiden dulu. Oh ngaji ceritanya. Ini channel. Ngaji ceritanya. Ngomong aja. Gua nggak begitu, gua dulu ngaji tahu kan. Dia baru juga nggak pernah belah. Iya. Ya gua nggak segitu ya. Itu berdua gimana sih? Gue cukup. Wes. Disuruh belanja. Nuklir. Jatuh nuklir. Anjing. Gitu. Jatuh nuklir. Serba-serbi puasa pas dia kecil gitu ya, Boy. Dulu nggak tahu. Dulu sempat ngalamin hal-hal kayak itu nggak? Ngabuburit kalau waktu kecil. Emang tuh ngabuburit gitu ya? Itu waktu gede sih kayak gitu. Ini ngabuburit kan tadi kelihatan ya. Iya.
Ya lu kayak gitu lah lu ngabuburit. Iya, menurut Beli es kan, naik sepeda. Oh gitu. Terus plastiknya robek, esnya ya. Enggak, lu kemarin ngomong katanya mencekin bel rumah orang lari. di gua nggak Itu. Udah ganti. Iya, Kurang. Iya, kita masa kecil itu udah lupa kita. Iya. Kita tuh hidup di dewasa. Apa nih? Apa nih baju belang-belang? Zebra. Kuple nih. Ngabuburit sambil pakai GL gitu Iya, kan. jadi terakhir Nopi yang katanya naik perahu ya. Kemana perahu kalong? Tadi tuh kayak belum murid sih. Enggak apa-apa. Dia Islam itu kan artinya selamat. Jadi Selamat. semua Oh, pakai helm tadi. pakai helm. Selamat. Iya, selamat. Dan kelihatan bajunya belang-belang tuh jadi agak selamat. Iya, bagus. Belum video selanjutnya. Udah lanjut. Lanjut aja. Video masih banyak kan? Enggak itu enggak jelek. Itu jatuhnya Musik apa tadi? review. Namanya brute calling. Nah, Bukan cat calling tadi itu. Emang di bulan puasa itu banyak cobaan. Iya. tapi kita perlu juga buat Refresh. melihat mengikuti tobat brutal di Iya. bulan puasa. Maksud gitu. mau brute itu tobat. Tobat brutal, jadi kita memperbanyak pahala. Taunya itu apa? Tomat. Tomat bisa, Bisa juga Tol. tokol. tongkol, Tol lagi. tong, tong. Brut apa brut? Brut. Jamrut. Bisa baca cuy. Buat buka puasanya tuh, bareng, ya mas, Kita nggak pernah jualan ini ya, takjil ya. Kita kan sebagai pembeli. Iya, dan dia bilang tadi katanya beli buat buka puasa. Padahal dia tinggal makan doang di situ. Ya justru apa gunanya makanan di depan mata dia? Kenapa kalau nggak dia makan tuh? Kalau lagi dulu sendiri. Ngomong sendiri. Sampai sendiri. Itu nggak jelas. Iya. Itu basian tadi malam. Basian tadi malam. Maksudnya tuh udah kenyang begah, makanya dia kayak gini. Iya. Bukan basian yang Kan lain. buka dia. Iya, berbuka. Butterfly social menurun. Iya. Butterfly social Ngomong apa sih? Lanjut. Ada berapa lagi nih? 5 lagi. Banyak banget ya. Iya, leher gua pegel ya. Sekarang kita lanjut ke belum lebih tema selanjutnya. Apa tuh? Itu kebiasaan yang cuma ada di bulan Ramadan. Cuma ada di bulan Ramadan. Cuma ada. Cuma ada. Ini nggak direkam nih? Oh. Jadi kegiatan itu apa tadi? Kegiatan apa? Coba enggak, Ose aja jelasin. Ose jelasin. Mana tahu Nah, dia. itu kan ini apa namanya? Apa? Menceritakan dulu pas kecil pernah kayak gitu enggak? Gitu. Iya, kayak gitunya apa Lu kegiatan? kayak gitu nggak? Kita minum gitu. Nggak ditobrut nih tadi. Tuh. Tuh. Bilang lagi enggak lagi. Paham. Bocil kalau puasa. Dulu kayak gitu enggak pas lagi puasa? Enggak, kita puasa kuat. Puasa. Gua puasa buka kulkas, gua tidur di depan kulkas gitu. Iya, kan tinggal buka. Puasa itu kan kita berbuka ketika azan. Jadi azan dulu kita bisa buka. Asal bisa buka. Asal bisa buka. Iya. Kenapa enggak azan sendiri? Sesat anjing. Azan sendiri. Udah, ini kita lanjut ke video selanjutnya. Kalau azan sendiri nggak. Ini apa nih? Cari yang lucu, yang bisa bikin ketawa. Ini apa nih? Ini apa lagi anjir? Nopi.
Ada kekayaan berkedok bukber. Sukses. Edisi 2. Sule. Oh, sukses. Dia itu biasanya nyewa. Dewa iPhone. Iya. Jadi balikin kamu. Bener. Buat konser. Bener kamunya. Siap. Bagus yang belakang. Maksudnya kalungnya. Oke. Oke, nggak Kita apa-apa. bukber udah jarang ya. Kita tuh semakin dewasa itu kayaknya untuk ngumpul-ngumpul barang teman-teman lama. Buat apa? Iya. Buat apa? Lebih ke puasa sampai ajian maghrib aja itu udah bersyukur deh. Iya. Karena godaannya banyak. Jadi Karena otak Bali. bukber kayak gini biasanya nggak sholat maghrib. Iya. Dia cuma mencari esensi buka bersama. Iya. Tapi yang wajibnya ditinggalkan. Contoh, sholat dia lupa. Bener. Bener. Karena ujung-ujungnya bisa makan apa? Sholat. Foto-foto. Iya. Itu foto-foto. Orang-orang bukber tuh begitu. Foto, terus Main HP sendiri-sendiri. terus ketiga Terus CLBK dong. CLBK. Yoi. Biasanya ada tuh yang begitu. C-nya apa C? Kita lanjut lagi. Orang bangsa disuruh mikir. Sedangkan tuh mohon maaf ya. Wah, ini Dia panjang nih tapi. enggak nih pedalaman nih ketahuan nih warga. Jadi bangun sahur. Ya, ini puasa itu memang harus yang bisa membangun kaum tuh. Kalau tidak Ya telah Allah. terus. Iya Pak. Ini kok mau yang mana ini? Jasa banguninnya? Yang operator sistem atau manual? Kalau yang operator bisa Operator. yang operator itu nanti ada yang kelmi. Yang telepon Kelmi. tergantung pakai Kelmi janjo. saya tahu ayah. Itu. Bebek, bangun deh. Adek. Aduh. Namanya operator memang begitu pelayanan dalam Makassar kayak. Makassar Ji. manual yang bagus kau deh. Kayak gimana tuh manual? Kalau yang manual itu dia tergantung dari lemparannya. Lempar. Lempar lembing. Wah, gede banget anjir. Gedenya juga betul itu. Ini namanya ada yang Iya, Ki. ini satu Risik banget. Bagus nih. Risik banget. Gedenya juga betul baru motor gedenya dilempar. Namanya manual memang begitu deh. Begitu Sama deh. dengan orang. Ini bapaknya siapa ya lagi nih? Dilempar. Ini bapak itu berpahala gini Pak. Kalau rumahnya bapak satu kali dilempar ini satu kecamatan itu bangun. Ini aja bapak sini. Itu itu. Iya iya. Ini ya. Sebut berusaha. Puasa. Sebut itu berpos. Mau berapa hari ini? Sampai lebaran lah. 30 hari ya? Iya. Ini berapa paginya ini? 2 aja ya? Iya, 2 aja. Dua ya. Oke Persika. Ini baju Liverpool. Dia kira mendukung Liverpool yang kemarin melawan Madrid. Iya benar. Dah. Kayak nggak relate dikit ya. Nggak relate. Kita nggak pakai basket. Kita nggak suka kekerasan. Ya? Iya. Tapi cewek-cewek itu bisa banyak tau yang buka-buka Itu penjasa. lu. Gua nggak pernah beli. Iya. Sahur lah. Pernahnya? Baru puasa pertama udah bilang, nggak berasa ya lebaran umur 9 hari lagi. Iya. Bulan puasa setan diikat. Kok lu lepas? Iya. Baru menahan haus, yang berat mah menahan rindu. Iya. Gini. Azan asar, umi azan maghrib. Iya. Makan siang, biar kuat puasanya. Berbukalah dengan yang sayang, karena yang manis belum tentu sayang. Iya. Maaf. Ya. Silakan umi. Ada metro ada lampu. Metro lah lampu. Ada. Tadi apa tadi? Yang terakhir tadi apa? Mungkin Berbuka dengan yang manis. Manis. yang sayang karena yang itu sayang ya. Sayang. Nopi mah Dadep. Bukan masih di dalam lo. Sambil dayung sampan. Namanya bebek kan aja. Namanya bebek kan kayu. Pulang capek. Belum bersihkan Ronaldo. Berotot. Ya.
terakhir Nopi Beli CR. kalau video call tuh Nopi begitu biasanya. Apa juggling? Sudah juggling. Gak tahu, tante Nopi. Emang ya no? Iya. Enggak, kalau lu gimana Jack gini Jack? Kalau gue sih buka Buka aja. Bersama keluarga. Bersama hewan peliharaan. Ayam tadi lo bisa buka puasa ini. Hewan peliharaan apaan? Ayam yang memasak. Ayam yang belum masak. Udah habis videonya nih. Udah selesai. Udah habis. Udah. Videonya Iya. agak kurang ini. Kalau bisa lebih ini lagi. Risetnya lebih. Iya. Gampang nanti kita cari. Kalau nggak, situ aja. Karena kalau lu nyari aneh biasanya. Tapi boleh Jack, kan referensi lu terlalu Iya. aneh untuk manusia normal. Iya. Itu di luar batas. Batas nalar. Enggak ada nalar anjir. Bukan nalar sama Enggak masuk nalar, enggak masuk logika. Lu harus tutup kontennya dengan pantun. Udah. Kenapa merinding anjir? Langsung ngomong. Karena tadi beberapa video-video Pantun. yang biasanya Pantun. ada di bulan Ramadan ya, menggambarkan bulan Ramadan ya. Sudah di-react oleh saudara-saudara kita di Bangor. Terus besok kita pasang lu Di sini gede. Iya. Debang. Ntar kita sprint jadinya. Di Bas Congor ya. Apa bahasa Inggris? Udah. Mantun. Pantun dulu. Pantun sekali. Saya belum bisa panen. Udah. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Sama-sama. guys. Oke, guys.